Shalom adik-adik, kita bertemu lagi di Ibadah Sekolah Minggu Online Gereja Kristus Sarwa Permai bersama Kak Udi, Kak Jason, Kak Jessica, dan Bang Darren. Nah, sekarang adik-adik kita mau apa sih Kak? Kan lupa nih hari kita mau memuji Tuhan. Oh iya, kita mau memuji nama Tuhan. Yuk kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat pujian hari ini, harinya Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Kak Jessica. Yuk teman-teman, kita berdoa ya. Yang pertamanya tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas anugerah dan kebaikan-Mu dalam hidup kami pada hari ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya, amin. Oke adik-adik, masih semangat kan? Nah, kita akan menyanyikan lagi dengan penuh sukacita dan semangat untuk memuji nama Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Sekarang kita mau mendengarkan cerita Tuhan. Kita siapkan hati kita mau angkat pujian baca kitab suci. Kalau mau
tadi sudah memuji nama Tuhan ya. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu kakak mau ajak adik-adik untuk menyiapkan hati. Yuk kita mau berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus karena pada hari ini kami dapat beribadah sekolah minggu online kembali. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau memberkati adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah agar dapat mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Engkau juga memberkati kakak sekolah minggu yang akan menceritakan cerita firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kakak mau cerita firman Tuhan nih. Tapi kalau sendiri kayaknya gak enak. Nah hari ini kakak kedatangan teman baru loh. Adik-adik tahu gak ya siapa teman baru kakak? Namanya adalah Sam. Yuk kita panggil yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Hai Sam. Halo teman-teman sekolah minggu GKSP. Kenalin, nama aku Sam. Wah, aku senang sekali hari ini bisa diundang ke ibadah sekolah minggu GKSP. Wah Sam, kamu pasti suka banget ya sama ibadah sekolah minggu. Iya Kak Ade, aku rajin ibadah sekolah minggu loh, walaupun sekarang sekolah minggunya online. Nah, hari ini aku mau berbagi cerita firman Tuhan bareng Kak Ade nih. Nah adik-adik, karena udah ada Sam, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah udah siap kan? Sam, kamu tahu nggak di belakang kita ada istana loh. Wah, iya Kak, istana apa ya itu? Nah hari ini kakak mau cerita tentang anak Tuhan yang ada di sebuah istana di Babel. Anak Tuhan yang pintar dan taat sama Tuhan. Wah, siapa Kak namanya? Teman-teman di rumah, ada yang tahu nggak namanya siapa? Nah tokoh Alkitab hari ini yang mau kita bawain ceritanya adalah Daniel Sam. Yuk kita ulang yuk sama adik-adik yang ada di rumah. Namanya adalah Daniel. Pada zaman dahulu, kerajaan Yehuda kalah perang sama kerajaan Babel. Nah, karena kalah perang, raja yang memimpin kerajaan Babel, yaitu Raja Nebukadnezar, memerintahkan untuk menawan beberapa orang dari kerajaan Yehuda, yaitu orang-orang Israel. Tetapi ada syaratnya, Sam. Syaratnya ada 3, yaitu berperawakan yang baik, memiliki hikmat, dan pintar, dan tidak memiliki tindakan jahat. Dan salah satunya yang ditawan adalah Daniel itu Sam bersama teman-temannya. Wah, berarti Daniel dan teman-temannya hebat ya Kak, bisa terpilih. Iya betul Sam, Daniel dan teman-temannya terpilih untuk ditawan oleh kerajaan Babel. Lalu pada saat di istana, Daniel dan teman-temannya diberikan makanan yang enak-enak. Makanannya seperti santapan raja, yaitu daging dan minuman anggur. Tapi tahu tidak Sam, kalau Daniel dan teman-temannya menolak untuk makan makanan daging dan minum anggur seperti Raja Nebukadnezar, karena Daniel dan teman-temannya harus tetap taat kepada Tuhan walaupun sedang ditawan. Kamu suka daging ya? Iya Kak, aku lebih suka makan daging karena daging itu enak. Nah, adik-adik yang di rumah dan Sam, tahu nggak? Ternyata Daniel dan teman-temannya tidak makan daging yang ada di istana. Wah, kenapa tuh Kak? Karena Daniel dan teman-temannya tetap ingin mempertahankan hidup yang kudus kepada Tuhan. Sehingga di istana Daniel dan teman-temannya minta sayur dan air putih saja loh untuk makan. Ayo adik-adik yang ada di rumah dan Sam, suka makan sayur nggak di rumah? Aku nggak suka sayur Kak, karena sayur itu nggak enak Kak. Kalau Daniel dan teman-temannya bisa kuat tuh Kak, cuma makan sayur sama minum air putih saja. Nah, awalnya pegawai istana yang ada di kerajaan Babel juga tidak mau mengabulkan permintaan Daniel dan teman-temannya untuk memakan sayur dan air putih saja, Sam. Karena pegawai istana takut Daniel dan teman-temannya jatuh sakit dan kurus nanti. Tapi tahu nggak, Sam? Karena Daniel adalah anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, maka pada saat Daniel makan sayur dan
minum air putih saja, Daniel malah tambah sehat loh. Daniel perawakannya tambah baik dibandingkan pemuda lain yang makan daging, Sam. Wah, gimana caranya Kak supaya Daniel dan teman-temannya bisa tetap kuat? Nah, caranya adalah Daniel dan teman-temannya meminta pertolongan Tuhan, Sam. Nah, Daniel dan teman-temannya diberkati oleh Tuhan sehingga pada saat Daniel dan teman-temannya makan sayur dan air putih saja selama 10 hari, Daniel dan teman-temannya lebih sehat dibandingkan yang lain. Dan juga tahu nggak, Sam, yang paling hebat apa? Apa tuh Kak? Daniel dan teman-temannya menjadi lebih pintar 10 kali lipat dibandingkan pemuda yang lain loh, Sam. Wah, itu pasti karena Daniel dan teman-temannya dianugerahkan oleh Tuhan kesehatan dan kepandaian ya Kak. Betul, Sam. Karena itu Raja Nebukadnezar menjadi sangat senang kepada Daniel dan teman-temannya. Nah, adik-adik yang ada di rumah dan Sam, dari cerita Daniel dan teman-temannya ini kita bisa belajar 2 hal loh. Yang pertama adalah kita sebagai anak-anak Tuhan pasti diberikan anugerah kepandaian oleh Tuhan. Betul nggak, Sam? Betul Kak. Nah, karena kita sudah diberikan anugerah kepandaian oleh Tuhan, maka kita sebagai anak-anaknya harus rajin belajar dan juga tetap berdoa kepada Tuhan. Nah, yang kedua adalah kita harus tetap hidup kudus dan taat sama Tuhan, seperti Daniel dan teman-temannya, ya kan, Sam? Betul sekali Kak. Nah, karena itu adik-adik yang ada di rumah jangan lupa untuk membaca firman Tuhan dan membaca Alkitab setiap hari agar hidup kita tetap kudus. Gimana? Seru kan, Sam, cerita Daniel dan teman-temannya? Seru banget Kak. Nah, siapa di sini yang mau menjadi pintar seperti Daniel dan teman-temannya? Hayo. Aku mau Kak, aku mau. Tahu nggak, Sam, kuncinya untuk tetap menjadi pintar apa? Apa tuh Kak kuncinya? Kuncinya adalah kita harus taat sama Tuhan dengan cara membaca Alkitab. Nah, mendengarkan cerita firman Tuhan. dan beribadah sekolah Minggu. Nah, yang terakhir jangan lupa, Sam, kita tetap makan sayur loh, karena sayur itu bagus buat kesehatan dan kepintaran kita. Iya Kak. Wah, seru banget ya Kak cerita tentang Daniel di Sana Babel hari ini. Aku mau juga hidup seperti Daniel dan teman-temannya yang menjaga kekudusan serta taat kepada Tuhan Kak, agar hidup aku diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, setelah kita mendengarkan cerita firman Tuhan, sekarang kita mau membaca dan mengingat ayat hafalan minggu ini. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Mazmur 111 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Kita ulang sekali lagi ya, sama-sama, Sam. Mazmur 111 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Kak, kalau sudah membaca dan mengingat ayat hafalan minggu ini, kita akan berkreativitas kan Kak? Betul, Sam. Hari ini kita mau membuat kreativitas namanya pop up Daniel dan teman-teman. Nah, di sini kakak punya gambar template yang nanti adik-adik juga bisa dapatkan. Jangan lupa ya untuk di print. Nanti setelah adik-adik print gambar ini, adik-adik bisa menggunting gambar Daniel yang ada di bawah dan kertas yang ada di atas. Nanti jadinya seperti ini, ada 2. Nah, setelah itu kertas yang ini jangan lupa adik-adik lipat ke atas menjadi seperti ini. Lalu setelah dilipat, adik-adik tekuk di bawahnya menjadi bentuk segitiga seperti ini. Jangan lupa untuk dilem ya. Setelah jadi gambar Daniel yang sudah adik-adik gunting, adik-adik bisa tempel di sini. Nih, nanti hasilnya seperti ini. Jadi adik-adik bisa pajang pop up Daniel dan teman-teman menjadi hiasan di rumah. Jangan lupa diwarnai juga, dihias sesuai dengan kreativitas adik-adik.
Setelah itu, adik-adik bisa foto dan dikirim ke kakak guru sekolah minggunya kalau sudah jadi. Kamu mau buat, Sam? Iya kak, wow bagus dan mudah ya kak buat kreativitasnya. Aku juga mau buat kak di rumah. Nah teman-teman jangan lupa untuk buat juga ya, karena hasil kreativitas teman-teman akan ditampilkan di video ibadah sekolah minggu berikutnya, seperti hasil kreativitas minggu lalu teman-teman. Yuk kita lihat bersama-sama yuk. Wah, hari ini kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, menghafalkan ayat hafalan, dan juga berkreativitas. Gimana, Sam? Kamu senang gak ibadah sekolah minggu hari ini? Senang banget kak, makasih ya kak udah nemenin aku juga hari ini. Makasih ya, Sam. Hari ini sudah menemani aku bercerita sama adik-adik yang ada di rumah. Lain waktu, kamu datang lagi ya ke sini. Sama-sama kak, aku juga senang banget bisa ikut cerita di ibadah sekolah minggu GKSP. Teman-teman jangan lupa ya untuk selalu beribadah sekolah minggu, walaupun online harus tetap semangat ya. Kalau begitu aku dan Kak Je pamit dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di lain hari. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, gimana tadi firman Tuhannya? Seru banget kan? Dan pastinya juga bisa biarlah kita boleh melakukannya juga ya, bukan hanya mendengar saja, kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah tadi inti ceritanya adalah bahwa Tuhan sudah memberikan kita kepintaran, kepandaian, kecerdasan. Maka dari itu kita harus tetap taat dan setia kepada Tuhan. Oke? Ya adik-adik, nah hari ini kita mau nutup ibadah kita mau nyanyi burung pipit yang kecil.